Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai kehadiran Presiden di peringatan Hari Guru Nasional hingga pernyataan Presiden agar jajaran kabinet bekerja tanpa menimbulkan kontroversi. Untuk itu Warta Istana kembali hadir menginformasikan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta. Di antaranya, Jepang disebut Presiden merupakan mitra penting Indonesia. Presiden meminta jajaran menteri untuk bekerja tanpa menciptakan polemik. Presiden pimpin peringatan Hari Guru Nasional di Istora Senayan, Jakarta. Kita awali Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menilai Jepang merupakan mitra yang baik untuk Indonesia. Hubungan di antara kedua negara selama ini dan untuk ke depan dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu diungkapkan Presiden pada malam resepsi pertukaran Indonesia-Jepang di Jakarta pada awal pekan ini. Presiden Joko Widodo menyebut Jepang merupakan mitra yang penting bagi Indonesia. Jepang dinilai berpengaruh besar terhadap pembangunan serta perdamaian dan keamanan. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menggelar resepsi pertukaran Jepang-Indonesia Senin malam di Jakarta. Presiden melanjutkan, hubungan Indonesia dan Jepang telah berjalan erat sejak dahulu. Kedua negara sejauh ini saling memberikan manfaat bagi masing-masing negara. Di depan 1.000 delegasi Jepang, Presiden juga menyatakan Indonesia merupakan mitra yang baik untuk Jepang. Indonesia adalah partner strategik untuk Jepang dan kita sudah lama sekali berhubungan, bekerjasama dalam kemitraan yang sangat baik. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan kepada delegasi Jepang kalau Indonesia merupakan negara yang memiliki peluang bisnis yang besar. Dengan adanya kerjasama yang baik antar kedua negara, Presiden menilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen menjaga hubungan baik dengan Jepang. Dari Jakarta, Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Indonesia dan Malaysia sepakat menandatangani piagam pembentukan Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau CPOPC yang bertujuan mempromosikan, membangun, dan memperkuat kerjasama industri minyak kelapa sawit dengan negara-negara anggota tanpa melupakan kepentingan petani sawit kecil. Dengan disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, serta Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, menandatangani piagam pembentukan Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau CPOPC. Kesepakatan yang dilakukan dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia ini bertujuan mempromosikan, membangun, dan memperkuat kerjasama industri minyak kelapa sawit dengan negara-negara anggota. Selain itu, menjamin kontribusi industri tersebut terhadap pembangunan ekonomi serta kemakmuran rakyat. Dewan juga akan berperan mempromosikan pengembangan industri kelapa sawit di kalangan para pihak di negara produsen, serta mendorong kesejahteraan petani kecil dan membangun serta membentuk kerangka global minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. The President Jokowi and Prime Minister Najib are very happy with the establishment of CPOPC. However, this is just the beginning. Prime Minister Najib and President Jokowi are determined and fully committed to make sure the interests and welfare of smallholders, the people, will never be sidelined. Well, when the new members comes in, then there'll be another procedure of financing is to be decided by the
ministerial committee. Walaupun didirikan oleh Indonesia dan Malaysia, keanggotaan CPOPC terbuka bagi semua negara-negara penghasil kelapa sawit, termasuk Brazil, Kolombia, Thailand, Ghana, Liberia, Nigeria, Papua Nugini, Filipina, dan Uganda. Untuk operasi awal CPOPC, Indonesia dan Malaysia berkontribusi masing-masing $5 juta Amerika Serikat sebagai dana awal. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Nusantara Mulkan, Perwiranta Sembiring, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden meminta tenaga humas konsisten membangun kepercayaan publik dengan bukti dan rekam jejak yang baik. Selain itu, Presiden juga meminta tenaga humas lebih tajam dalam melawan arus pemberitaan yang semakin cepat. Presiden Joko Widodo menilai sulitnya membangun sebuah kepercayaan masyarakat. Karena itulah Presiden berharap tenaga humas konsisten membangun kepercayaan publik dengan bukti dan rekam jejak yang baik. Presiden Joko Widodo juga meminta fungsi humas ditingkatkan dari hanya sebatas pengelola informasi menjadi ikut membangun narasi ke publik. Presiden menilai humas memiliki kemampuan baik dalam merancang narasi publik yang bermakna, berkarakter, dan bernilai. Keinginan kita narasi-narasi itu bisa mencerahkan, bisa memberikan suasana kegembiraan, bisa menghibur, syukur-syukur bisa menggerakkan masyarakat, arahnya selalu positif, arahnya selalu produktif, arahnya selalu optimisme. Presiden melanjutkan kepercayaan publik merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan bagi pemerintah maupun swasta. Karena itu sebagai jembatan yang berhubungan dengan masyarakat, humas harus menjaga kepercayaan tersebut. Dalam perkembangan teknologi media yang terjadi saat ini, Presiden menyikapi perlu adanya kehati-hatian bagi para humas dalam membendung pemberitaan. Cepatnya alur informasi tersebut menuntut para humas lebih tajam dalam menganalisa informasi yang beragam agar tidak ada kekeliruan atau salah persepsi bagi humas dalam merangkai narasi publik. Dari Jakarta, Amir Musa, Erwin Andreas, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara di pekan lalu, Presiden Joko Widodo menerima Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajaran direksi di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tentang capaian kinerja BPJS Kesehatan di tahun 2014 lalu. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Fahmi Idris Jumat pagi mendatangi Istana Merdeka Jakarta guna menghadap Presiden Joko Widodo. Kedatangan Fahmi ke istana didampingi sejumlah direksi BPJS. Usai pertemuan, Fahmi mengatakan pertemuan dengan Presiden membahas sejumlah hal, khususnya terkait capaian kinerja BPJS beserta progres yang masih berjalan. Pihaknya mencatat program yang diselenggarakannya mampu berkontribusi hingga 18,6 triliun rupiah terhadap ekonomi Indonesia di bawah periode kepemimpinannya. Nah, capaian 2014 dan juga berjalan sampai September 2015 karena ada kewajiban kami melapor. Perspektifnya kami lebih terbuka, lebih luas terkait dengan kontribusi Kartu Indonesia Sehat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kami mengkut hasil research dari Pusat Data Bisnis Indonesia. Ternyata program ini berkontribusi yang langsung itu 18,6 triliun terhadap ekonomi Indonesia. Fahmi menambahkan selain pembahasan tersebut, ia dan direksi juga meminta arahan Presiden terkait seleksi calon direksi baru BPJS Kesehatan. Saat ini panitia seleksi calon pimpinan BPJS Kesehatan sudah mulai bekerja untuk menjaring nama-nama sebagai calon pimpinan badan tersebut. Ia mengatakan sebagai institusi yang berada di bawah koordinasi langsung Presiden, maka direksi perlu melaporkan per 31 Desember 2015 dan segera mengakhiri kepemimpinan mereka. Pihaknya juga melaporkan progres capaian khususnya tentang Kartu Indonesia Sehat dan prediksinya untuk 2016 manakala program serupa berlanjut di bawah kepemimpinan direksi baru. Dari Jakarta, Adimas Raditya, Erwin Andreas, Kantor Berita Antara mewartakan.
Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat menghormati putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atas pencatutan namanya dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Ikuti warta ini sesaat lagi hanya di Warta Istana.